Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ila Syifa dengan NIM 096 dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kerangka penalaran atau pemikiran dalam penelitian agribisnis. Adapun identitas penelitian yang akan saya bahas berjudul Strategi Pengembangan Usaha Keripik Singkong di Desa Rancamanyar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, studi kasus pada agroindustri keripik singkong Pasutri. Penulisnya adalah Hasifah Iza Amalia pada tahun 2023 dari Universitas Islam Malang. Selanjutnya, adapun tahap-tahap penelitian pada penelitian ini, yang pertama, identifikasi fenomena, kedua, latar belakang, ketiga, rumusan masalah, keempat, tujuan penelitian, kelima, manfaat penelitian, keenam, tinjauan pustaka, ketujuh, penelitian terdahulu, kedelapan, kerangka berpikir, kesembilan, metode penelitian, kesepuluh, hasil dan pembahasan, dan kesebelas, kesimpulan dan juga saran. Agribisnis merupakan aktivitas usaha tani dan proses produksi pangan skala besar berbasis kapital dan usaha penunjang produksi pupuk, pestisida, dan alat mesin yang karakteristiknya tergolong industri besar. Setiawan 2012. Dalam sistem agribisnis, peranan agroindustri merupakan suatu subsistem yang saling berkaitan dengan subsistem lainnya dalam pembentukan agribisnis. Yasin tahun 2016 menyebutkan peningkatan produksi maupun harga jual hasil pertanian hingga peningkatan pendapatan petani dan peningkatan nilai tambah yang dihasilkan menjadi tujuan utama adanya pembangunan agroindustri. Salah satu komoditi pertanian yang dapat diusahakan dan berpotensi tinggi dalam pengembangan agroindustri adalah singkong. Singkong dinilai sangat berpotensi dalam pengembangan agroindustri dengan dilakukan suatu pengolahan, salah satunya keripik singkong. Terdapat banyak pelaku usaha kuliner berbasis agroindustri yang sudah berdiri. Salah satunya adalah agroindustri keripik singkong Pasutri yang merupakan industri rumah tangga di Desa Rancamanyar, Kecamatan Rancamanyar, Kabupaten Bandung. Namun, agroindustri keripik singkong Pasutri dalam menjalankan usahanya masih menggunakan teknologi yang sederhana untuk mengolah produk keripik singkong, memiliki tenaga kerja yang terbatas dan tempat pengolahan yang belum memadai. Tingkat kelayakan usaha dan nilai tambah akan mendukung agroindustri untuk dapat mengembangkan usaha dan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Namun, dalam pengembangan usaha perlu perancangan strategi dalam prosesnya, agar tujuan tersebut dapat diperoleh dengan cepat dan efektif. Strategi pengembangan usaha merupakan perencanaan tindakan yang mengharuskan manajemen puncak untuk membuat keputusan dalam pengembangan usaha untuk merealisasikan tujuannya. David tahun 2004 memberikan pernyataan bahwa apa yang terjadi dalam organisasi secara jangka panjang akan sangat dipengaruhi dengan strategi pengembangan yang diterapkan. Perusahaan atau pelaku usaha harus menganalisis ritme pasar dan tren yang ada di kalangan masyarakat untuk kelangsungan perusahaan di masa mendatang. Perusahaan harus selalu melakukan pembaharuan dalam bisnisnya dan menciptakan sesuatu yang baru untuk meningkatkan keuntungan sebesar-besarnya. Fenomena yang melatar belakangi penelitian ini yaitu terdapat banyak pelaku usaha kuliner berbasis agroindustri yang sudah berdiri. Salah satunya adalah agroindustri keripik singkong Pasutri yang merupakan industri rumah tangga di Desa Rancamanyar, Kecamatan Rancamanyar, Kabupaten Bandung. Dengan nilai tambah yang semakin tinggi serta permintaan konsumen yang banyak, hal ini tentu mampu meningkatkan dan memperbaiki taraf hidup petani singkong, terutama pelaku usaha, salah satunya agroindustri keripik singkong Pasutri, menjadi lebih terjamin dan layak. Permasalahan tenaga kerja, teknologi, dan tempat yang kurang memadai menyebabkan strategi pengembangan usaha yang dilakukan agroindustri keripik singkong Pasutri menjadi terhambat. Strategi pengembangan usaha. Hanger dan Whelan tahun 2003 menyatakan perumusan strategi pengembangan usaha adalah pengembangan rencana jangka panjang untuk manajemen efektif dari kesempatan dan ancaman lingkungan, dilihat dari kekuatan dan kelemahan perusahaan. Strategi yang dirumuskan bersifat lebih spesifik tergantung kegiatan fungsional manajemen. Variabelnya, strategi pemasaran dan strategi produksi. Nilai tambah. Nilai tambah yaitu perbedaan nilai dari suatu produk sebelum dilakukannya proses pengolahan atau produksi dengan sesudah dilakukannya proses pengolahan atau produksi. Menurut Hayami et al. Tahun 1987 dalam Hidayat tahun 2009, definisi nilai tambah adalah pertambahan nilai suatu komoditas yang bersangkutan. Variabelnya harga jual, permintaan konsumen, biaya produksi, jumlah pendapatan, dan jumlah penerimaan.
Agroindustri keripik singkong pasutri telah dikenal oleh masyarakat luas sehingga permintaan pasar tergolong tinggi dikarenakan keripik singkong juga merupakan camilan yang memiliki rasa serta tekstur yang mampu membuat konsumen ketagihan. Namun, dalam memproduksi keripik singkong, agroindustri keripik singkong pasutri dapat dikatakan belum efisien karena adanya keterbatasan bahan baku singkong. Selain itu, dalam mengolah produk keripik singkong, agroindustri keripik singkong pasutri masih menggunakan teknologi yang sederhana, tenaga kerja yang dimiliki juga masih terbatas, dan tempat pengolahan yang belum memadai. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki akan menyebabkan kurangnya nilai tambah yang diperoleh dan strategi pengembangan usahanya menjadi terhambat pada agroindustri keripik singkong pasutri. Terdapat 3 rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini. Yang pertama, seberapa besar rasio kelayakan usaha agroindustri keripik singkong pasutri Desa Rancamanyar, Kabupaten Bandung. Kedua, berapa nilai tambah yang diperoleh produk keripik singkong di agroindustri keripik singkong pasutri Desa Rancamanyar, Kabupaten Bandung. Dan yang ketiga, bagaimana strategi pengembangan usaha yang ada di agroindustri keripik singkong pasutri Desa Rancamanyar, Kabupaten Bandung. Berdasarkan rumusan masalah yang ada, terdapat 3 tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis besarnya rasio kelayakan usaha agroindustri keripik singkong pasutri Desa Rancamanyar, Kabupaten Bandung. Yang kedua, menganalisis berapa nilai tambah yang diperoleh produk keripik singkong di agroindustri keripik singkong pasutri Desa Rancamanyar, Kabupaten Bandung. Dan yang ketiga, menganalisis strategi pengembangan usaha yang terjadi di agroindustri keripik singkong pasutri Desa Rancamanyar, Kabupaten Bandung. Agribisnis. Krisnamurti tahun 2020 memberikan definisi bahwa agribisnis adalah sistem rangkaian usaha-usaha mulai dari usaha pengadaan sarana produksi pertanian, usaha tani, usaha pasca panen, usaha sortasi, penyimpanan dan pengemasan produk pertanian, usaha industri pengolahan produk pertanian, dan berbagai usaha dalam mengantarkan produk berbasis pertanian sampai ke konsumen, serta sejumlah rangkaian usaha itu seperti lembaga sarana pembiayaan, lembaga pelayanan informasi, dan lembaga pemerintahan yang mengeluarkan kebijakan dan peraturan terkait. Dune tahun 1999 mengidentifikasi 3 kekuatan dasar yang mengendalikan perubahan dalam agribisnis modern, yakni globalisasi pasar, kecanggihan teknologi, dan lebih banyak orang yang terlibat dalam produksi. Kelayakan usaha. Menurut Johan tahun 2011, usaha atau bisnis didefinisikan sebagai sebuah kegiatan atau aktivitas pengalokasian sumber daya yang dimiliki ke dalam suatu kegiatan produksi yang menghasilkan jasa atau barang dengan tujuan barang dan jasa tersebut dapat dipasarkan kepada konsumen untuk mendapatkan keuntungan atau pengembalian hasil. Sedangkan kelayakan didefinisikan sebagai suatu penelitian untuk menentukan apakah manfaat yang dihasilkan dari suatu usaha lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Menurut Umar tahun 2007, analisis kelayakan usaha adalah penelitian sebuah rencana usaha, bukan hanya menganalisis layak atau tidak layaknya sebuah usaha dijalankan, tetapi juga mengontrol kegiatan operasional dengan rutin dalam rangka pencapaian tujuan dan keuntungan yang maksimal. Nilai tambah. Nilai tambah yaitu perbedaan nilai dari suatu produk sebelum dilakukannya proses pengolahan atau produksi dengan sesudah dilakukannya proses pengolahan atau produksi. Menurut Hayami et al. Tahun 1987 dalam Hidayat tahun 2009, definisi nilai tambah adalah pertambahan nilai suatu komoditas yang bersangkutan. Dalam nilai tambah, biaya produksi ditentukan berdasarkan biaya bahan baku, biaya penyusutan, biaya penolong atau penunjang, dan biaya tenaga kerja. Wariat et al. Tahun 2016. Strategi pengembangan usaha. Hanger dan Whelan tahun 2003 menyatakan perumusan strategi pengembangan usaha adalah pengembangan rencana jangka panjang untuk manajemen efektif dari kesempatan dan ancaman lingkungan, dilihat dari kekuatan dan kelemahan perusahaan. Perumusan strategi mencakup kegiatan pengembangan visi dan misi suatu usaha, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal organisasi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal organisasi, menetapkan tujuan jangka panjang organisasi, membuat sejumlah strategi alternatif untuk organisasi, dan memilih strategi tertentu untuk digunakan. David tahun 2004. Berikut terdapat beberapa bahan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini.
Dalam penelitian ini, peneliti mencantumkan 4 hasil penelitian terdahulu, di mana yang pertama, menurut penelitian Sulaiman dan Najwa Wijaya tahun 2018, dengan penelitiannya yang berjudul Analisis Nilai Tambah Agroindustri Keripik Singkong, Studi Kasus Sentra Produksi Keripik Singkong Pedas di Kelurahan Setiamanah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi. Di mana desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain kualitatif dengan pendekatan kuantitatif, dan metode yang digunakan adalah studi kasus dengan survei deskriptif. Hasil analisis efisiensi usaha menunjukkan bahwa rata-rata R per C rasio yang didapat adalah 1,30. Hal itu berarti agroindustri keripik singkong sudah layak karena sudah melebihi angka 1. Rata-rata nilai tambah diterima pada usaha keripik singkong sebesar Rp5.232 per kilogramnya, dengan rasio nilai tambah terhadap nilai output rata-rata sebesar 23,76% per proses produksi. Rasio nilai tambah ini termasuk dalam kategori sedang karena berada di antara 15-40%. Kemudian yang kedua, menurut penelitian Henakin dan Taena tahun 2018 dengan penelitian yang berjudul Analisis Nilai Tambah Singkong sebagai bahan baku produk keripik di kelompok usaha bersama Sahati, Desa Batnes, Kecamatan Musi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan metode pengambilan data menggunakan metode survei. Alat analisis yang digunakan yakni analisis deskriptif, analisis pendapatan, dan analisis R per C ratio. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa nilai tambah produksi keripik singkong sebesar Rp368.870.000. Pendapatan keripik singkong pada kelompok usaha senilai Rp36.414.166 per bulan, sedangkan pendapatan anggota kelompok sebesar Rp3.241.416 per bulan. Nilai R per C rasio sebesar 11,155, sehingga usaha keripik singkong layak untuk diusahakan. Selanjutnya yang ketiga, menurut penelitian Hindarti dan Maula tahun 2020, dengan judul penelitiannya Salad Agribusiness Development Strategy in Purworejo Village, Malang District. Alat analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor internal yang mempengaruhi agribisnis bawang merah adalah keterampilan dan pengalaman petani dengan skor 0,419 sebagai kekuatan, dan informasi teknologi dengan skor terendah 0,169 sebagai kelemahan. Sedangkan faktor eksternal yang diperoleh adalah permintaan pasar dengan skor 0,542 sebagai peluang dan monopoli distribusi oleh pengusaha besar dengan ancaman 0,078. Strategi yang tepat adalah strategi agresif SO, yaitu dengan memanfaatkan kekuatan untuk merebut peluang yang ada berupa pengembangan input lokal sebagai strategi urutan pertama dalam analisis QSPM dengan total bobot 3,780. Dan yang keempat, menurut penelitian Bastiar tahun 2019 dengan judul Strategi Pemasaran Keripik Singkong Sabar Menanti dalam meningkatkan penjualan di UD Sumber Mas di Desa Lalangon, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumeneb. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan metode deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Alat analisis yang digunakan adalah analisis SWOT. Hasil dari penelitian ini berdasarkan matrik SWOT diketahui beberapa strategi yang dapat meningkatkan penjualan pada UD Sumber Mas di Desa Lalangon, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumeneb, yaitu pada strategi SO, dengan mengembangkan kualitas produk agar permintaan lebih meningkat. Pada strategi WO, dengan menginovasi atau meningkatkan produksi secara modern agar permintaan dapat dipenuhi sesuai target. Pada strategi ST dengan selalu melakukan inovasi baik dari segi rasa maupun kemasannya, dan pada strategi WT dengan memanfaatkan media sosial sebagai cara untuk memasarkan produk. Agroindustri keripik singkong Pasutri di Desa Rancamanyar dihadapkan pada permasalahan pengelolaan aspek non-finansial yang akan mempengaruhi layak atau tidak layaknya usaha untuk tetap dijalankan. Aspek-aspek ini meliputi aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan produksi, serta aspek organisasi dan manajemen.
Selain itu, aspek tersebut berpengaruh langsung terhadap nilai tambah yang dapat diperoleh keripik singkong dan juga pemasaran sebagai strategi pengembangan usaha. Penggunaan dan pengombinasian aspek tersebut menentukan seberapa besar keuntungan yang akan didapatkan. Apabila kelayakan usaha dan nilai tambah produk optimal atau berpengaruh positif terhadap usaha agroindustri keripik singkong Pasutri, maka kedua hal tersebut akan menjadi kekuatan utama dalam menjalankan bisnis dan mampu memperkuat faktor internal perusahaan dalam rangka menentukan strategi pengembangan usaha di masa yang akan datang. Alat analisis yang digunakan untuk menganalisis kelayakan usaha yaitu menggunakan R/C rasio, penentuan besaran nilai tambah produk dianalisis dengan metode Hayami, sedangkan strategi pengembangan usaha ditentukan dengan merumuskan faktor internal dan eksternal perusahaan, kemudian data yang dihasilkan dianalisis menggunakan analisis SWOT, sehingga dapat diperoleh strategi alternatif yang akan diaplikasikan agroindustri keripik singkong Pasutri di masa yang akan datang. Berikut adalah kerangka pemikiran konseptual pada penelitian ini. Permasalahan pada agroindustri keripik singkong Pasutri yaitu mengenai kelayakan usaha dan nilai tambah yang diperoleh. Kemudian, pada agroindustri keripik singkong Pasutri terdapat faktor internal dan eksternal, di mana faktor internalnya terdiri dari teknologi yang masih sederhana, keterbatasan tenaga kerja, dan tempat produksi yang belum memadai. Adapun faktor eksternal terdiri dari bahan baku yang dipasok dari luar agroindustri dan permintaan konsumen. Dari kedua faktor tersebut, maka dapat dirumuskan strategi pengembangan usaha agroindustri keripik singkong Pasutri. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.